kami wahyukan ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Allah ilhamkan, Allah berikan informasi yang sangat kuat, Allah hujamkan isyarat-isyarat. Apakah dalam bentuk apa ilham itu, wallahu alam, apakah dalam bentuk perkataan ataupun tanda atau apa seperti apa, Allahu alam. Dan itu kemudian Allah berikan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel itu keluar daripada negeri Mesir. Maka berangkatlah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel itu di malam hari. Berarti sudah jatuh kalimat perintah kepada Nabi Musa untuk berangkat pada malam hari itu. Maka berangkatlah semuanya. Berapa jumlahnya, Bu? 600.000 lebih. 600.000 lebih manusia berangkat menuju ke tempat yang ditentukan oleh Nabi Musa. Begitu kemudian mereka berangkat, di pagi harinya Fir'aun kemudian melihat ternyata Bani Israel itu di perkampungannya sudah tidak ada lagi. Maka fa'arsala Fir'aun, maka kemudian Fir'aun mengutus utusan-utusannya ke kota-kota yang ada di negara Mesir itu, semuanya untuk mengumpulkan bala tentaranya. Begitu tentara itu sudah berkumpul semuanya, maka panglima perang Fir'aun kemudian berpidato di hadapan semua prajuritnya itu. Dia mengatakan, sesungguhnya mereka itu inna haula'i la syirzimatun qalilun, sesungguhnya mereka itu adalah golongan yang kecil. Kayak mana orang pidato itu, Pak? Seperti apa namanya? Orator begitu, orator ulung di hadapan ribuan prajurit begitu kan, dengan suara yang sangat lantang. Dan kemudian dia juga mengatakan, sesungguhnya mereka itu telah membuat kita menjadi marah begitu, dan kita senantiasa harus waspada. Jadi tidak panjang-panjang pidatonya. Maka ketika kemudian selesai berpidato itu, kita bisa bayangkan sebagaimana sebuah film. Selesai berpidato, pasukan bergerak, kemudian maka kalau kita bikin slow motion ya, gerakan lambatnya itu, bergerak pasukan itu keluar daripada istana mereka itu. Allah menggambarkan gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika pasukan Firaun ini bergerak adalah fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, maka mereka kemudian keluar meninggalkan semua taman-taman yang ada di kerajaan mereka, semua kebun-kebun mereka, semua hal-hal yang indah daripada kebun-kebun mereka itu ditinggalkan. Kita melihat secara perlahan-lahan mereka bergerak seperti itu. Kemudian mata-mata air, semua sungai-sungai kecil, mata-mata air mereka tinggalkan. Allah katakan lagi, wa kunuzim wa maqamin karim, dan mereka juga meninggalkan harta-harta mereka, emas yang banyak, kemudian kedudukan yang mulia. Semuanya berangkat. Para punggawa berangkat, para menteri berangkat, para pangeran juga berangkat. Semua berangkat begitu. Dan meninggalkan semua kemewahan kehidupan mereka. Wa kunuzim wa maqamin karim, dan kedudukan yang mulia, tinggal semua. Begitulah kalau kalimat itu sudah jatuh. Maka kemudian kadzalik, demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, wa awrathnaha bani Israil fa'atba'uhum musyrikin, mereka mengejar, fa'atba'uhum
musyrikin. Akhirnya mereka menemukan Bani Israel itu pada waktu matahari terbit di pagi hari. Falamma taro, maka ketika falamma taro al-jam'an, maka ketika kedua golongan itu sudah saling melihat, golongan daripada Fir'aun dengan bala tentaranya itu sudah melihat Bani Israel dari kejauhan. Bani Israel yang berada ternyata menuju ke pinggir laut itu juga melihat kepada pasukan Fir'aun. Maka Allah gambarkan ketika kedua golongan itu kemudian sudah saling melihat, maka berkatalah ashabu Musa, pengikut Nabi Musa. Apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa? Mereka mengatakan inna lamudrakun. Salah seorang di antara mereka, ini menarik ketika kita lihat tafsir At-Tabari. Salah seorang di antara yang sangat dekat dengan Nabi Musa itu, yaitunya Yusha bin Nun, yang ikut bersama dengan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi. Yusha bin Nun ini bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi yang bercakap-cakap dengan Allah, ke arah manakah engkau akan membawa kami? Ternyata dibawa ke pinggir laut. Iya, ke sana, ke pinggir laut begitu. Sehingga kemudian berkatalah mereka semuanya, pengikut-pengikutnya ini, sesungguhnya kita akan terkejar. Kata Nabi Musa, qala kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Beliau katakan, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya aku bersama dengan Rabbku. Berarti kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku bersama dengan Rabbku, dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku, tetapi petunjuk itu belum tahu apa yang harus dilakukan. Jangan takut. Kalau misalnya kita pikir, jika kita melihat dengan pandangan mata kita dari sana, nampak pasukan sudah mulai mengejar dan kita di sini, kira-kira akan dapat tak kita dalam hitungan beberapa menit begitu, Pak? Orang mengejar dengan pasukan berkuda. Pasukan terdepan daripada Firaun itu berjumlah 700.000 orang. Bala tentara dengan berkuda, sebahagian dengan menaiki kuda, sebahagian di belakang itu menyusul. Jumlahnya 700.000 orang. Kalau misalnya kita pikir pasukan berkuda yang mengejar ini akan sampai dalam hitungan menit atau tidak, Bu? Sampai dalam hitungan menit, Bu. Karena Allah mengatakan di sini dalam surat Taha juga dikatakan, la takhafu, janganlah engkau takut sedikit pun, engkau tidak akan terkejar. Jadi kalau misalnya sudah dikatakan tidak akan terkejar, sedikit ini pun jaraknya juga tidak akan pernah sampai. Jadi kalau misalnya dibawakan kepada akal dan logika kita, dia tidak masuk dia, Pak. Tapi kalau berbicara tentang apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keimanan kita, maka di sanalah dia akan masuk dia. Tidak akan terkejar, kata Allah. Tidak akan pernah sampai. Maka kemudian Allah katakan, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr, maka kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada lautan tersebut. Maka fantalaqa, terbelahlah lautan itu
Ketika lautan itu terbelah, fakana kullu firqin kattaudil azim. Ketika lautan itu terbelah, maka belahannya itu bukan satu belahan. Fantalaqa itu terbelah menjadi 12 belahan. Satu terbelah, kemudian terbelah lagi, dua, terbelah lagi, tiga, sampai menjadi 12 belahan. Karena Bani Israel itu terdiri dari 12 suku, sehingga mereka mendapatkan jalannya masing-masing dari suku-suku ini. Kattaudil azim, seperti gunung yang tinggi. Seperti apa air laut itu membelah dan membentuk gunung yang tinggi, padahal dia adalah cairan air. Dia adalah cairan air, tetapi dia membelah seperti gunung yang tinggi. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu? Batu tidak. Kalau batu keras begitu dipegang begitu kan. Air. Maka semuanya itu hanya bisa kita imani, kita ambil dengan keimanan kita. Jadi kalau misalnya Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa untuk menghalangi begitu. Inilah yang disebut dengan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menyeberanglah kemudian 12 suku Bani Israel ini menyeberangi lautan tersebut, karena lautan itu kemudian menjadi kering. Begitu kemudian mereka sampai di seberang lautan, dan kemudian Fir'aun mengikuti dari belakang. Begitu Fir'aun mengikuti dari belakang dan mereka sampai di seberang lautan, apa yang dikatakan oleh Bani Israel ini, Pak? Yang dikatakan oleh pemuka-pemuka dari para kaumnya ini, sudah sampai di seberang lautan itu dan melihat Fir'aun bersama dengan bala tentara itu ternyata juga sudah berada di lautan itu semuanya. Mereka berteriak semuanya ketakutan seperti orang yang dalam keadaan karena baru selamat begitu. Dalam keadaan pukulkan kembali tongkat kamu itu wahai Nabi Musa. Nah, kayak gitu lah. Karena mereka melihat ketika tongkat dipukul, lautan terbelah. Dalam pikiran mereka, pukulkan kembali tongkat, maka lautan kembali bertemu. Allah katakan jangan. Allah katakan dalam surat Ad-Dukhan, "Watsrukil bahra rahwan." Biarkan lautan itu bertaut kembali. Jangan engkau pukulkan tongkatmu itu, Nabi Musa. Seperti apa kira-kira Allah mengajar kaum ini? Seperti apa kira-kira Allah mengajar kepada bangsa ini? Nampak seperti itu kan? Bukan tongkat itu yang membuat lautan terbelah. Juga bukan tongkat itu yang membuat lautan. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu mengajarkan bangsa ini. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat Bani Israel di zaman dahulu ini. Bagaimana dengan Fir'aun? Fir'aun ini, kita buka surat surat Yunus. Silakan dibuka surat Yunus ayat yang ke-90. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Dan kami menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bani Israel itu melewati daripada lautan. Wajawazna bi bani Israil bahr fa'atba'ahum, maka mengikuti mereka dari belakang
Fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa. Baghyaw wa adwa. Kalimat ini itu kalau misalnya kita terjemahkan dengan bahasa kitanya, jadi Fir'aun itu ketika mengejar daripada Bani Israel ini bersama dengan bala tentara itu dalam rangka sangat-sangat marah, dalam rangka untuk menangkap dan zali dan menindas mereka. Artinya kalau misal kita bahasakan dengan bahasa kita, kalau dapat dia ini ya, dapat nih orangnya, kira-kira dia apain tuh Pak? Dipijak-pijak, cincang. Kira-kira kayak gitulah. Saking apa? Saking amarahnya begitu, mengejar seperti itu. Tetapi yang menarik, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau itu, beliau mengatakan ketika Fir'aun ini sampai di pinggir Laut Merah itu sebenarnya dia berhenti gitu. Kenapa dia berhenti sebentar? Karena dia melihat sesuatu yang menakjubkan. Bagaimana laut menjadi 12 baris, kemudian seperti gunung yang tinggi. Kudanya berhenti gitu. Jadi ketika kuda itu berhenti, itu tidak lama, istilahnya. Nah, dalam kitab tafsir itu diceritakan bahwasanya malaikat Jibril itu kemudian menaiki kuda yang menarik bagi kuda-kuda daripada Fir'aun ini bersama dengan bala tentaranya. Jadi malaikat Jibril juga ikut turun membantu. Malaikat Jibril naik ke atas kuda, kemudian melewati di samping kudanya Fir'aun, kemudian masuk ke dalam lautan yang sudah kering itu. Karena kuda ini kuda yang menarik, maka kuda-kuda yang lain ini kemudian maju semuanya ke dalam. Allah juga melupakan semua kejadian-kejadian dahulu yang pernah dilihat oleh Fir'aun itu tentang keajaiban-keajaiban itu. Dilupakan ingatan itu. Kalau misalnya dia ingat bagaimana dengan azab-azab yang tadi, mereka akan beringat bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mungkin berpikir ulang mereka gitu untuk memasuki daripada lautan itu. Tapi Allah lupakan tentang peristiwa itu dalam otak mereka, sehingga karena adwa itu tadi, jadi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya menyerbu ke dalam lautan itu. Begitu semuanya menyerbu ke dalam lautan itu, maka kemudian bertautlah lautan itu kembali seperti yang kita kisahkan tadi. Maka ketika lautan itu bertaut, kita tidak bisa membayangkan seperti apa ombak, guncangan, serta lautan itu seperti apa bentuknya bertaut itu. Saking besarnya air yang kemudian terhempas begitu. Maka berkatalah Fir'aun ketika dia dalam kondisi seperti itu, melihat tentang kebenaran, maka dia mengatakan, aman, aku beriman. Dia mengatakan yang pertama ketika nyawanya sudah hampir dicabut di tenggorokan itu, dia mengatakan yang pertama, aman, aku beriman annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Di tengah lautan itu dia mengatakan seperti itu. Pertama dia mengatakan aku beriman. Yang kedua, sesungguhnya bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah, yaitu Tuhannya yang disembah oleh Bani Israel. Berkata seperti itu, tidak ada jawaban apa-apa. Dan dia mengatakan lagi, wa ana minal muslimin, ketika nyawa dalam tenggorok, dan aku sekarang menjadi orang yang muslim.
Apakah taubat diterima ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan, Bu? Tidak akan pernah diterima. Oh iya, sampai Firaun tenggelam dan taubatnya tidak diterima. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaqbalu taubatal 'abdu ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Orang mau mati, orang mau meninggal, Bu ya. Gitu. Nah, sebelum nyawa sampai di sana, taubat itu senantiasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, waktu yang membatasi kita, kami mohon maaf jika ada yang salah. Astagfirullahaladzim. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Ini kisah antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Nah, ini sudah selesai. Artinya sekian episode. Nanti kita masuk pada kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Ada door prize-nya, Pak? Oh ya. Berapa, Pak? 7. Yang bapak-bapak berapa, Pak? 3, ibu-ibu 4. Bapak-bapak 3, ibu-ibu 4. Bapak-bapak yang belum pernah dapat door prize siapa, Pak? Yang belum pernah dapat door prize, silakan, Pak. Berarti tidak pernah dapat semua, Pak ya? Pak Yudi belum. Pak Yudi belum, Pak ya? Ya, untuk Pak Yudi 1 dulu, Pak. Yang kedua, door prize yang kedua. Ya, Bapak udah belum ya? Bapak yang maju itu supaya adil, Pak ya. Door prize yang ketiga. Kalau semuanya sudah, pertanyaan, Pak ya. Belum. Apa ursinya? Berarti habis, saya. Ya habis. Ibu-ibu siapa yang belum pernah dapat, Bu? Yang belum pernah dapat door prize, masih ada 4, Bu. 1, 2. Siapa lagi, Bu? 3. Yang keempat yang belum pernah dapat. Pas 4, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah selesai. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.